sudah jual dilaksanakan ka itu kada heran-heran kalau pang mendatangi ulun laki minta ampun kalau pang mengaku ulun salah kada hendak lagi ka itu ulun hendak bersatu di rumah tangga ulun hendak beramian aja kada menyakiti tian lagi dasar karas ulin sampai ke Tuhan. Istilah orang wajah ini tak martapura Cina tibang balapok dasar ulin karas juara. Wadribuhunna tampar. Nah itu, nah kalau sudah bertampar ini ya bubuhannya orang jaga-jaga, orang tahan timpas balapok semuanya. Nah di situ lalu daur kampung. Gara-gara si abahnya lawan umahnya ada menasehati lawan anaknya itu tadi. Semestinya kita bisi anak menasehati lawan anak supaya anak kita bagus membawa akhlaknya lawan lakinya. Jangan dibiarkan anak, jangan berdiam saja padahi anak buah. Namun terjadi kayak itu supannya sekolah warga. Sampai ditampar oleh laki. Di kata ini khitab taklid. Ini menurut kaidah usul fikih. Khitab ada dua, taklid dan dhabti. Nah, khitab taklid yaitu suruhan Allah yang dianggap berat oleh nafsu orang mukallaf. Contoh yang mudah. Setiap orang mukallaf disuruh mencari yang halal. Kepada nafsu orang mukallaf mencari yang halal itu berat. Yang paling nyaman mencari yang haram. Rentan bunga dan riba ada apa? Rentan bunga dan lain-lain daripada riba seperti berjual emas berutang-utangan atau berjual barang ikat-ikatan di sana ada mengandung emas, mengandung ribawi. Bayar emasnya kontan, intannya itu berutangan berapa kepada si nafsu. Tapi kalau akal, perintah Allah itu paling mudah. Karena setiap perintah Allah di situ kemaslahatan untuk diri yang mengerjakan. Sekarang rentan bunga seluruh dunia. Jadi kalau kita membuka masalah ini banyak musuh. Sebab kebanyakannya orang-orang yang memingkut kitab ini memberikan dalil membolehkan. Sedangkan dalil yang membolehkan itu dhaif. Adapun dalil yang tidak membolehkan itu mu'tamad. Jadi setiap kita membaca kitab yang mu'tamad banyak musuh. Tujuan orang-orang yang membungakan duitnya itu adalah supaya sugih. Tuhan menyatakan, yamhaqullahu riba. Rentan dan bunga itu menghabiskan duit yang ada. Padahal tujuan tadi untuk menambah duit. Sekalinya ujar Tuhan menghabiskan. Macam apa supaya duit yang ada bertambah? Wa yurbis sadaqah. Rancak-rancak bersedekah orang susah. Apabila rancak bersedekah sekadar kesusahannya akan digandakan Allah. Sekurang-kurangnya satu diganda satu. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha.
Tapi si nafsu menganggap kalau aku bisa duit sedikit diberikan makin sedikit rugi aku nafsu. Tapi kalau akal Tuhan memadahkan di sedekah situ kekayaan di riba rentan dan bunga ini kesusahan yang habis-habisan lalu. Niscaya si akal tadi terima kasih kepada Allah yang memberi petunjuk. Sekarang rentan dan riba bukan hanya lagi di kota, di kampungan sudah, di pasar orang berjual sayur sudah bangkai. Jadi kita hendak menukar sayur, keempat sayur orang yang berjual sayur modalnya riba. Menukar di kampungan, benda-benda di kampung, modalnya orang kampung sudah riba juga. Kalau kita bujur-bujur sekarang menjalankan agama Allah sesuai apa yang dikatakan orang baharirun kita, memingkuti iman di akhir zaman sama lawan memingkut bara artis japai lapas. Nang selamat orang nang alim fanatik. Kalau kada fanatik kada selamat di akhir zaman. Tak umpat-umpat. Apabila kita sudah mendengar dan mengetahui demikian keadaan kampung, kita berdiam pada memandangkan hukumnya, maka berdosa besarlah. Semalam sudah dibaca dalam Ihya. Dosa besar orang alim apabila berdiam, kada menyampaikan ilmunya. Si orang yang jahil apabila menggawi sesuatu sebelum menetapkan hukumnya, dosa besar. Guru bangir itu rancak baucap. Doakan kakak mudah-mudahan diampuni Tuhan. Serba banyak dosa dini. Karena apabila mendengar sesuatu, misalnya mazhab yang di luar ahli sunnah jamaah, sidin kada kawa membesarnya. Lalu merasa beban lawan sidin merasa dosa. Ada mazhab Islam jamaah. Ada lagi datang kena al-Islam, ada al-Irsyad. Semua itu adalah luar dari ahli sunnah jamaah. Semestinya sidin itu menyusun satu kitab menyatakan bahwa pendapat itu adalah sesat. Nang bujur begini, tapi maklum beliau sudah sakit-sakitan dan tua. Ada kawal lagi anak maka itu tadi. Jadi merasa berdosa banyak lawan umat Rasulullah. Yang kedua daripada perintah Allah, menentukan sabab. Menentukan sabab. Napa jadi mandi wajib? Sababnya junub. Atau syarat. Ya kan? Menentukan syarat. Kurang nak sembahyang lebih dulu mengenal masuk waktu. Atau mani yang membatalkan, ya kan? Kada boleh berpandar sambil sembahyang dan lainnya. Nah, ketentuan sabab syarat dan mani ini dikata khitabul waqi ngarannya. Itu hanya istilah usul fikih. Ringkasnya semua perintah Allah, baik waqi atau kitab taklif, maka dua-duanya itu hukum syariat jangan. Mungkin ada yang belum jelas kalau dikatakan syariat.
hukum dari Allah Ta'ala, putusan dari Allah Ta'ala. Minta jalan. Nah, mengenai hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, penentuan dari Allah Ta'ala, ini halal, ini haram, ini sah, ini batal, mutlak, jangan ditawar-tawar. Sudah beberapa puluh tahun orang-orang pejabat-pejabat itu meminta kepada ulama, minta cariakan kaul walaupun salamah-lamahnya nang mahalalakan nang haram untuk diumumkan kepada negara, kemaslahatan umum. Satu di antara ulama yang mau memberikan kaul nang gaib itu nang dipakai untuk seluruh negara, maka ulama itu dosanya besar. Itu termasuk dajjal ulama itu. Karena setiap kaul yang gaib tidak boleh dipikirkan. Mereka meminta asal ada satu kaul yang mengatakan boleh, itu yang dipakai. Siapa yang menyatakan pada boleh, masuk penjara. Jadi siapa yang takutan lawan Tuhan, kada takutan lawan penjara. Siapa yang takutan lawan makhluk, membuliakan yang haram saja. Asal jangan masuk penjara. Ada yang berdiam lalu, kada wani menyampaikan yang hak, maka sebutannya dalam hadis adalah hantu nang bisu. Bukan ulama ngarannya, hantu nang bisu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tidak memakai hukum Allah, kafir. Jelas Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Orang yang kadang mau hukum memakai hukum Allah zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang yang kadang memakai hukum Allah fasik. Yuk, kafir, zalim, fasik. Karena hukum ada dua, hukum Allah dan hukum makhluk. Siapa memakai hukum makhluk, zalim, fasik, kafir. Nang mengadakan Quran. Jadi lamun hendak berperkara, datanglah kepada hukum Allah. Jangan minta putusan hukum yang bukan hukum Allah. Kalau hendak lepas daripada zalim, fasik dan kafir. Ini orang Islam berperkara minta putusan bukan putusan agama Islam yang dipakai. Maka Islam orangnya kada puas menerima putusan agama Islam. Yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala kan hukum itu. Yang kedua-duanya tadi baik wad'i maupun taklif. Nang maulahnya Allah, bukan Nabi nang maulah, bukan. Oleh sebab itu orang yang kadang memakai hukum Allah kafir kepada Allah, fasik dan zalim. Itu nang tadi nang bini nang wani nang laki tadi. Hukum Allah bari nasihat. Sudah diberi nasihat dianggapnya sepele nasihat itu. Lalu kita berjauh. Kita jangan ada di rumah lagi. Maginnya ya berhimat dah. Mun kita kada di rumah maginnya bakalang kangen ketawaannya di rumah. Datangnya ke rumah